Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot dimanapun berada, di ruang sidang yang biasanya penuh basa-basi politik, kali ini suasananya memanas sobat sewot. Pertanyaan dari salah satu anggota DPR tentang bagaimana pemerintah akan membayar hutang yang segera jatuh tempo, ini justru dibalas dengan jawaban yang sangat menohok oleh Menteri Keuangan Purbaya sobat sewot. Menteri Keuangan yang baru, pengganti daripada Ibu Sri Mulyani. Nah, dengan nada yang sangat tegas, beliau pukul mundur para legislator, ya kan? Kalau negara ini bisa membayar gaji kalian setiap bulan tanpa terlambat, tentu membayar kewajiban utang bukan perkara yang tidak bisa kami kelola, kata dia. Kemudian sobat sewot, pertanyaannya gitu kan sekarang, apakah DPR sendiri sudah serius mengawasi belanja negara agar tidak jebol? Nah, ini pertanyaan yang barangkali akan sangat sulit untuk dijawab oleh para anggota dewan, karena anggota dewan kabarnya gitu kan selalu dapat apa gitu. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah dihadapkan pada tantangan fiskal yang sangat serius tahun ini dengan hutang jatuh tempo mencapai 1.300 triliun rupiah. Angka tersebut terdiri dari pokok hutang sebesar 833,9 triliun rupiah dan bunga hutang sebesar 599,4 triliun rupiah. Jumlah yang sangat tinggi sobat sewot dalam sejarah keuangan Indonesia. Tentu ini bukan hasil ngutangnya Presiden Prabowo, ya kan. Termul juga pada tahu, kalian jangan ngelak gitu bahwa hutang ini yang numpuk begitu besar ini adalah hasil karya kreativitas mantan presiden sebelum Presiden Prabowo Subianto, ya kan. Siapa lagi kalau bukan Mulyono. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, situasi ini menjadi sorotan ya dalam rapat kerja perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan, Jakarta beberapa hari yang lalu. Dalam rapat tersebut Menkyu Purbaya ini dicecar ya oleh para anggota dewan soal kemampuan pemerintah membayar hutang. Nah, strategi penambahan hutang baru, kemudian hingga bagaimana cara menutup defisit anggaran. Anggota Komisi 11 misalnya dari fraksi PDI Perjuangan ini agak kritis gitu kan, tetapi akhirnya juga dipukul mundur oleh Purbaya. Nah, beliau namanya kalau nggak salah Haris Turino ya, mengawali pertanyaan tajam kepada Menkyu Purbaya. Ia meragukan apakah pemerintah benar-benar memiliki kemampuan fiskal yang sound and clear ya untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang jatuh tempo pada tahun 2025 ini sobat sewot. Kekhawatiran Haris tentu merujuk pada beberapa realitas ya kan, diantaranya adalah selain hutang yang jatuh tempo tahun ini, pemerintah juga dikabarkan ini berencana menerbitkan hutang baru senilai 781 triliun rupiah dalam rancangan APBN 2026 yang akan datang. Nah, menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Menkyu Purbaya Yudi sobat sewot mengakui tantangan fiskal yang dihadapi, namun menegaskan bahwa pemerintah akan mengelola pembiayaan negara secara hati-hati. Bahkan Menkyu kita yang baru sobat sewot melontarkan pertanyaan balik yang sifatnya sangat memukul telak gitu kan anggota dewan. Kalau korupsinya di Indonesia ini 11 triliun, 3.000 triliun, 1.000 segala macam gitu kan, negara bisa kecolongan gitu, berarti kan negara kita kaya gitu. Apakah kita tidak mampu untuk membayar hutang gitu? Nah, kalau di korupsinya aja udah ribuan triliun gitu kan, udah pada tahu semua. Termul juga udah tahu kok faktanya. Berikut ini sobat sewot. Zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% di bawah Pak SBY yang Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang MNO-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi, itu berhubungan juga dengan rasio tax.
Ketika private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% M0-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyelam pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik. Kata dia. Yang juga cukup mengejutkan ketika Purbaya itu buka-bukaan membongkar kinerja para presiden sebelum Prabowo. Ini dengan membandingkan kinerja Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Joko Widodo. Purbaya juga mengingatkan banyaknya komplain terhadap penyerapan anggaran program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Padahal dalam pidato kenegaraan, dalam sidang paripurna gabungan MPR, DPR, dan DPD pada tanggal 15 Agustus, Presiden Prabowo itu memuji setinggi langit keberhasilan program makan siang gratis yang dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Nah, yang tidak kalah mengejutkan, Purbaya juga mengingatkan jika kebijakan Kementerian Keuangan tidak diubah dan masih meneruskan gaya pengelolaan anggaran seperti di era Jokowi, artinya ini di eranya Sri Mulyani ya, maka pemerintahan Prabowo itu juga bisa mengalami nasib yang sama dengan pemerintahnya Jokowi, yang pertumbuhan ekonominya itu rata-rata ya hanya 15%, dan itu lebih rendah dari capaian pemerintahan SBY. Padahal kan Pak Prabowo itu mematok pertumbuhan ekonomi di era pemerintahnya sampai 8%. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak, balikin uangnya ke sistem. Loh, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak 2. 1, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal 1, yaitu 1, yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sector. Saya ingin tunjukkan lagi ya, kenapa zaman tadi bicara belum ya, zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% di bawah Pak SBY yang Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang M0-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi, itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% M0-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat.
Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari Parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda ngejalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang jalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti, itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Pernyataan Purbaya ini merupakan jawaban telak atas debat yang terjadi selama pemerintahan Jokowi yang banyak dinarasikan oleh buzzer bahwa Jokowi adalah presiden yang berhasil membangun infrastruktur. Dan mereka ini kan membanding-bandingkannya dengan era pemerintahan SBY yang dianggap sangat minim membangun infrastruktur. Dan itu sangat jauh bila dibandingkan dengan era Jokowi. Dulu kan tagline-nya presiden sebelum Jokowi ngapain aja gitu ya, dengan memaparkan data-data pembangunan jalan tol, bendungan, dan sebagainya, gitu ya. Dengan data-data yang disampaikan oleh Purbaya tadi, ya itu tadi, debat tadi itu selesai, mau bicara apa lagi? Karena dia punya datanya bahwa pertumbuhan ekonomi di eranya SBY itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan dengan eranya Jokowi. Makin terpuruk lah ini Jokowi ya. Dan data-data pertumbuhan ekonomi dan tax ratio serta pilihan pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang dipaparkan oleh Purbaya itu dibenarkan oleh Ketua Komisi 11 Misbahun bahwa pertumbuhan ekonomi di eranya SBY memang pantas diapresiasi. Remarkable alias luar biasa, ujar Misbahun. Tapi Pak Marwan harus sangat senang hari ini, Pak, berbahagia. Saya tadi itu nungguin Pak Marwan teriak Pak hidup Pak SBY gitu, Pak. Karena beberapa kali Bapak itu mention pencapaian achievementnya Pak SBY ya. Tapi memang harus kita akui bahwa it is remarkable. Itu loh. Sesuai baju ketua hari ini biru warnanya. It is remarkable, Pak. Itu. Itu saya yang harus seperti itu, Pak. Jadi Bapak tolong dukung saya untuk mencapai itu semua. Kita hadir di sini, Pak. Terutama kami, Pak. Kalau saya dapat tugas utamanya memang harus bagaimana visi misinya Bapak Presiden itu berjalan dan terwujud. Bukan hanya soal data perbandingan kinerja pengelolaan keuangan negara antara era SBY dan Jokowi yang dibongkar oleh Purbaya. Dia juga tidak segan membongkar fakta bahwa serapan anggaran makan bergizi gratis itu sangat rendah. Makanya dia tadi mengancam setiap bulan dia akan mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Indrayana, untuk menggelar jumpa pers, dan dia katanya dia akan nongkrongin, dia duduk di sebelahnya. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat tuh akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat, dan kita akan monitor on regular basis supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 5-5 aja, karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna, karena UKP 4 terlalu jauh.
Saya nggak tahu, harusnya tugas Bapak sekali, tapi saya nggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah diutangin, utang kita yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kalau kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5%. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang jangka mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu ada baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi yang debottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Pernyataan Purbaya ini secara tidak langsung membantah pidato dari Presiden Prabowo yang membangga-banggakan keberhasilan makan bergizi gratis. Ini yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional pimpinan Dadan Hindayana. Saudara-saudara sekalian, kita telah melaksanakan intervensi strategis untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan. Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional sudah 20 juta anak sekolah. Anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari. Terima kasih Badan Gizi Nasional. Di hadapan majelis terhormat ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini. Saudara-saudara sekalian, dalam 7 bulan kita berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun. Saya telah jumpa dengan Presiden Brazil dan mantan Presiden Brazil. Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta makan bergizi gratis setiap hari. Saudara-saudara, kita kadang-kadang harus mengakui bahwa bangsa kita punya kemampuan. Bangsa kita, bila ada kehendak, banyak yang bisa kita kerjakan bersama. Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik. Pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana. Sekali lagi, saya tadi ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Saudara dan anggotamu telah bekerja dengan baik. Kita kadang-kadang kalau yang berbuat baik, kita lupa ucapan terima kasih. Kalau yang berbuat salah, kita tidak akan lupa-lupa. Terus diingat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya makan bergizi gratis. TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas, koperasi-koperasi, yayasan-yayasan yang telah rame-rame terlibat dan bergotong royong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh provinsi Indonesia.
Makan bergizi gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa. Walau baru berjalan 8 bulan, hasil dari makan bergizi gratis mulai terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Per hari ini sudah ada 5.800 satuan pemenuhan pelayanan gizi di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Pujian Prabowo atas sukses Badan Gizi Nasional menangani program makan siang bergizi itu tidak hanya sampai di situ saja. Dadan Hindayana ini termasuk dalam deretan pejabat tinggi negara yang mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Padahal kan dia menjadi kepala badan itu sama dengan menteri-menteri lainnya masih sekitar 10 bulan. Pidato Prabowo berupa pujian terhadap Dadan Hindayana ini sesungguhnya memang banyak menimbulkan tanda tanya. Basis klaim keberhasilan makan bergizi gratis yang digunakan Prabowo itu adalah perhitungan sampai bulan Juli. Padahal dalam jumpa pers hari Kamis 22 Juni 2025, Menteri Koordinator di bidang pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran makan bergizi gratis itu baru terserap 5 triliun. Itu per Juni ya. Jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan target anggaran 121 triliun tahun 2025 ini. Anggaran yang terserap baru 5 triliun sampai Juni. Anggarannya Pak Profesor Dadan, kata dia, kita akan pada bulan Desember tuh sampai 120 triliun, kata Zulkifli Hasan itu ketika dia menggelar jumpa pers tanggal 22 Juni 2025. Dan anggaran tahun 121 triliun itu, kata Zulkifli Hasan, lebih rendah dari yang ditargetkan sebelumnya sebesar 171 triliun. Awalnya anggaran MBG itu direncanakan bertambah 101 triliun dari semula 70 triliun menjadi 171 triliun. Dengan target anggaran hanya 121 triliun tahun ini, artinya anggaran jadi hanya bertambah 50 triliun, kata Zulkifli Hasan. Nah, ketika wartawan bertanya kepada Zulkifli Hasan, alasan kok hanya tambah anggaran sampai 50 triliun, Zulkifli Hasan menyatakan saat ini pelaksanaan MBG diperkirakan memang baru mampu menyerap 121 triliun hingga akhir tahun ini. Apalagi bulan Juni ini anggaran yang terserap baru 5 triliun. Jauh banget ya. Juni itu hampir, Juni artinya pertengahan tahun baru 5 triliun, kemudian ditargetkan akhir tahun lompat sampai 121 triliun. Dan Zulkifli Hasan membantah bahwa tambahan anggaran turun itu karena negara tidak punya uangnya gitu ya. Dan menurut Zulkifli Hasan dengan serapan anggaran 5 triliun tadi itu, penerima manfaat makan bersiang gratis itu baru mencapai 5,5 juta orang. Coba bandingkan dengan klaim Prabowo tadi bahwa jumlah penerima manfaat MBG sudah mencapai 20 juta orang. Artinya hanya dalam 1 bulan ada lonjakan penerima manfaat sebanyak 15 juta orang, hampir 15 juta orang, atau tepatnya 14,5 juta. Dari mana data Prabowo tadi? Rupanya ini mengutip data yang disodorkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Karena dia mengungkap anggaran yang terrealisasi untuk program makan bergizi gratis itu, kata dia sudah mencapai 13,2 triliun dari total pagu 2025 sebesar 71 triliun. Oh, jadi angkanya kalau menurut Dadan 71 ya, bukan 171 seperti dikatakan oleh Menko Pangan tadi, Zulkifli Hasan. Dan dengan penyerapan sebesar itu dari total pagu sebesar 71 triliun, jadi dana yang terserap itu setara dengan 18,6%. Tapi kata dia bahwa serapan itu telah melampaui target Agustus yang hanya mencapai 9,1 triliun. Ini dia milih target yang rendah ya. Itu disampaikan oleh Dadan itu dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR hari Senin tanggal 8 September 2025. Jadi kemarin ya, belum lama ini ya. Dalam catatan Badan Gizi